Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas surah Al-Fajr, dan kita masuk pada ayat ke-6 dari surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa'abtharu fiha al-fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah berbuat kepada kaum Ad. Siapa kaum Ad? Yaitu penduduk Iram, ibu kota Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang sangat tinggi, yang belum pernah dibangun satu kota manapun seperti negeri-negeri yang lainnya. Dan terhadap kaum Tsamud, yang mereka memahat dan memotong batu-batu besar di lembah-lembah. Dan terhadap Fir'aun, yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan di negeri tersebut. Karena itulah Tuhanmu menimpakan cemeti adab kepada mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Baik. Di dalam ayat yang kita tadi baca di sini ada 3 kisah menarik yang kita bisa ambil petik ibrah dan pelajaran. Yang pertama kisah kaum Tsamud, kaum Adul. Kemudian yang kedua kisah kaum Tsamud, dan yang ketiga kisah Fir'aun. Tiga-tiganya adalah para pembangkang para nabi dan rasul. Dan Allah jelaskan kesudahan mereka. Yang pertama kaum Ad, kemudian disusul dengan kaum Tsamud. Ulama mengatakan bahwa kaum Ad dan Tsamud itu sebelum kejadiannya Nabi Allah, lahirnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah kaum Ad dan kaum Tsamud ini diutus kepada mereka Nabi Arab. Makanya orang-orang Arab sangat paham dengan kisah mereka. Apabila Nabi SAW memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik Quraisy, maka Nabi SAW mengingatkan soal 2 kaum ini, kaum Ad dan kaum Tsamud, karena ini yang dihafal ceritanya oleh mereka. Adapun kaum-kaum yang lain dari para nabi Bani Israel, orang Arab tidak tahu. Karena Nabi SAW mengisyaratkan bahwa nabi-nabi Arab itu hanya ada 4 saja. Pertama Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, dan kita akan ceritakan.
Yang kedua, Nabi Allah Saleh alaihi salam diutus kepada kaum Tsamud atau Ad kedua. Yang ketiga, Nabi Allah Shu'aib yang diutus kepada Madian. Dan yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad dan kaum Tsamud ini kedua kaum yang sama jenisnya. Artinya mereka diberikan banyak kenikmatan yang nanti saya akan sebutkan. Dan mereka kaum yang tidak pernah diciptakan sebelumnya. Memiliki badan-badan yang sangat besar, melebihi besarnya kaum Nuh sendiri. Padahal Nuh itu duluan. Baru setelah itu Nabi Allah Hud diutus kepada Ad dan Nabi Allah Saleh diutus kepada Tsamud. Tetapi fisik mereka melampaui fisiknya kaum. Makanya nanti Allah katakan fazadahum bastah. Fisik mereka itu besar-besar. Bahkan dalam kisah Israiliyat, karena fisik mereka besar sehingga kalau mereka menyerang sebuah kaum tidak perlu banyak-banyak ngirim pasukan. Cukup 2-3 orang saja itu sudah bisa menghancurkan sebuah kabilah. Dilempari batu saja hancur itu kabilah itu. Jadi tidak perlu banyak-banyak itu ya satu kaum Ad menyerbu sebuah kabilah. Diutus saja 1-2 orang itu sudah hancur. Karena mereka diberikan kekuatan yang itu harusnya disyukuri tetapi mereka kufur. Baik, bagaimana kisahnya? Kita urut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika era Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam dan terjadi tufan yang merupakan azab kepada kaum Nabi Nuh karena mereka melakukan kesyirikan dan diutus Nuh mereka tidak sadar. Dan mereka menyembah berhala-berhala yang ma'ruf menurut orang-orang Arab. Allah mengatakan la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Wad, Yaghus, Ya'uq, Suwa dan Nasr. Ini amanatnya para pembesar kaum ketika Nuh berusaha untuk memalingkan sesembahan-sesembahan itu ke dalam tauhid. Ketika kemudian Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah siang malam, bahkan Nuh itu berdakwah 950 tahun, bukan waktu yang singkat, lama. Tapi tidak ada tanda-tanda kaumnya beriman. Justru kaumnya malah hendak mencelakakan. Dari situ Nuh kemudian berdoa kepada Allah dan mengatakan, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Rabb, aku akan dikalahkan oleh mereka, tolong aku. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk membuat kapal. Singkat cerita, akhirnya ketika azab Allah Subhanahu wa taala mau turun, maka Nuh diperintah untuk masuk ke dalam kapal membawa 3 putranya dan beberapa orang yang beriman serta beberapa binatang berpasang-pasangan. Maka datanglah banjir yang sangat besar, perpaduan hujan dan air yang muncrat dari bumi. Jadi satu. Kita aja di Batam nih kalau hujan 3 hari berturut-turut banjir. Ya. Bagaimana pula dengan hujan yang kemudian disatukan dengan air bumi. Air bumi dilautkan ke daratan, ditambah pula dengan hujan. Tentu akan semakin besar banjirnya. Sampai itu digambarkan ketika Nuh alaihi salatu wassalam hendak menyelamatkan salah satu putranya namanya Yam, atau menurut ahli kitab disebut Kan'an. Apa kata Nuh? Irkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah ke perahu. Tetapi anaknya degil dan mengatakan sa'awi ilal jabal. Biarkan aku akan naik saja ke gunung, enggak akan sampai banjir ini ke gunung. Tetapi Nuh mengatakan tidak ada yang selamat hari ini, nak naik. Namanya Nuh, lihat anaknya walaupun kafir, masih ada namanya sifat bapak itu kasihan dengan anaknya. Masih pengen menyelamatkannya. Tetapi karena memang Yam atau Kan'an ini tidak mau juga, maka Allah mengatakan innahu laisa min ahlik. Tinggalkan Nuh, dia bukan keluargamu lagi.
Maka Nuh meninggalkan yang akhirnya seluruh manusia tenggelam dan binasa karena Nuh berdoa kepada Allah, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan kau tinggalkan satu jiwa kafir masih hidup di bumi. Itu doanya Nuh, menunjukkan apa? Tidak ada manusia yang hidup. Alasannya apa? In tadharhum, kalau engkau biarkan satu saja hidup dari mereka, maka mereka akan melahirkan orang-orang yang fajir, yang jahat-jahat. Intinya bahwa setelah banjir bandang ini, maka kemudian Nuh alaihi salam diselamatkan di sebuah bukit namanya Judi di Irak. Disitulah permulaan kehidupan manusia yang baru. Karena yang hidup hanya di perahu Nuh saja. Lah Nuh alaihi salatu wassalam itu ma'ruf memiliki 3 anak yang masih hidup dan 1 mati. Yang 1 kafir ya. Yang 3 namanya Syam, dan itu Abul Arab, seluruh orang-orang Arab turunan Syam. Ya. Kemudian ada Ham, dan itu bapaknya orang-orang Romawi dan orang-orang yang berkulit hitam. Kemudian ada Yafis, salah satunya keturunannya orang-orang Asia. Ya. Lah kata para ulama bahwa tidak ada manusia setelah tragedi banjir Nuh itu kecuali turunan 3 putranya, Syam, Ham, dan Yafis. Karena Allah yang mengatakan waja'alna min dzurriyyatihi humul baqin, dan kami jadikan yang tersisa manusia itu hanya dari turunan Nuh, ya, dari 3 putranya itu. Dari sini kata para ulama sejarah, Nuh itu disebut Abul Bashari Ats-Tsani, bapak manusia kedua setelah Adam. Karena tidak ada manusia di kolong langit yang hidup di zaman sekarang kecuali nasabnya pasti sampai kepada 3 putra Nuh ini. Kalau tidak Syam, ya Ham, kalau tidak Ham, ya Yafis. Dan 3-tiganya putra Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya wajar kalau Nuh dikatakan bapak manusia kedua. Lah ketika anak-anaknya Nuh ini sudah mulai menyebar ke beberapa tempat, dan mereka masih mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka masih melihat bagaimana sisa-sisa kehancuran kaum Nuh alaihi salam, sehingga mereka masih takut dan masih mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi berlalunya zaman, berlalunya waktu, akhirnya iblis datang kepada kaum yang mentauhidkan Allah dari turunan Nuh. Mulailah kemudian mereka kembali menjadi penyembah berhala. Dan yang pertama kali menyembah berhala adalah kaum Ad dari turunan Nuh alaihi salatu wassalam. Kaum Ad inilah kaum yang pertama kali menyembah berhala. Menurut Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah, bahwa kaum Ad itu menyembah 3 berhala. 3 berhala yang mereka sembah. Pertama Samad, kemudian yang kedua Soda, dan yang ketiga Haba. Ya, ada yang mengatakan Somud atau Somad, kemudian Soda, dan juga Haba. Itulah 3 berhala yang disembah oleh kaum Ad. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagai gambaran bahwa kaum Ad dan Tsamud itu ada kemiripan. Allah berikan 7 nikmat kepada mereka. Seringkas saja. Nikmat yang pertama yang Allah anugerahkan kepada kaum Ad ataupun kaum Tsamud setelahnya, karena Ad juga termasuk Tsamud masalahnya. Cuman Ad itu disebut untuk dibedakan antara Ad yang kedua, Allah menyebutkan Adanil Ula. Allah mengatakan bahwa kaum Ad itu disebut Adanil Ula, Ad yang pertama, adapun Tsamud itu Ad yang kedua. Artinya sama-sama kaum Ad itu sebenarnya. Cuman membedakan satu Ad, satu Tsamud gitu ya. Dan Tsamud itu nenek moyang orang Arab. Baik. Lah, di antara kenikmatan yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kaum Ad adalah mereka menguasai ekonomi. Di zamannya mereka menguasai ekonomi. Dan siapapun atau apapun negaranya, kalau menguasai ekonomi, pasti dia bisa menjajah negeri yang lain. Ya kan? Ekonomi, kekuatan ekonomi itu bisa menjajah negeri yang lain. Lihat hari ini.
negeri-negeri yang kuat ekonominya, ya kan, negara-negara yang maju luar biasa bisa menjajah negara-negara yang tidak maju, kan. Lah kaum Ad itu dilebihkan ekonominya, sehingga dengan ekonomi mereka bisa menjajah negeri-negeri yang lain. Dan itu nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, kuatnya ekonomi. Kemudian yang kedua, kaum Ad diberikan fisik yang sangat kuat. Kaum Ad itu diberikan fisik yang sangat kuat, sampai fisik mereka melebihi fisiknya Nabi Nuh. Tetapi tentu tidak mungkin melebihi Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Karena ada kisah-kisah Israiliyat yang kemudian mereka menggambarkan bagaimana fisiknya kaum Ad itu ada yang sampai 100 meter. 100 meter tinggi kali. Celana antum tidak bisa dipakai mereka. Apalagi baju nggak muat. Apalagi celana dalam. Kan itu ya. Artinya bahwa sampai mengatakan 100 meter. Ini mustahil. Nah, kisah ini tentu bertentangan dengan hadis Nabi SAW bahwa fisik yang paling tinggi, yang paling kuat, yang paling kekar, yang paling tampan hanyalah fisiknya Adam alaihissalam. Makanya ketika Rasul berjumpa dengan Nabi Yusuf saat peristiwa Isra Mi'raj, apa kata Rasul? Aku melihat Nabi Yusuf mendapatkan separuh ketampanan Adam. Separuh saja sudah memfitnah banyak wanita. Berarti Adam itu jauh lebih tampan dibandingkan Nabi Yusuf, kan itu. Kan separuhnya saja. Jadi kalau Nabi Adam hidup di zaman sekarang, mungkin semua wanita akan memandang Adam. Kalau Yusuf saja satu Mesir terfitnah, bagaimana pula Adam alaihi salatu wassalam. Dan ini mematahkan teori Darwin yang mengatakan manusia berasal dari kera, kan itu ya. Kera cakep atau tidak cakep? Mana ada kera cakep? Antum dandani, antum kasih bedak pun tidak akan cakep kera itu. Ya mungkin si Darwin saja yang ikut kera. Kita ikut Nabi Adam. Taib, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi nikmat yang kedua, mereka diberikan fisik yang kuat, kemudian tinggi. Yang tadi saya kisahkan, kalau menghancurkan sebuah kabilah tidak perlu bawa pasukan, cukup dikirim 2-3 orang saja sudah cukup, gitu ya. Dilempari batu saja sudah mati semua satu kabilah. Karena di zaman Ad itu hanya Ad yang punya fisik seperti itu. Jadi kaum-kaum yang sezamannya itu ya kecil-kecil gitu ya, di bawahnya kaum Ad. Makanya kaum Ad itu menguasai, ya karena fisiknya yang besar, itu nikmat harusnya. Mereka syukuri, kan. Kita aja kalau masuk tentara, kalau pendek agak terima, kan gitu ya. Masuk tentara, masuk polisi itu diukur juga tuh tingginya tuh. Sehingga tinggi badan juga nikmat seharusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mereka memiliki strategis perang yang luar biasa. Dan mereka tidak pernah dikalahkan. Dan Allah mengatakan wa idza batashtum jabbari. Ini biasanya untuk jimat. Karena dulu pernah baca kitab Mujarabat tuh. Kalau hendak nonjok orang tuh, baca katanya ayat ini. Wa idza batashtum jabbarin. Apabila mereka hendak menyerang, mereka tidak punya belas kasihan. Ya. Jadi kaum Ad itu punya strategis perang. Kalau nyerang itu tidak pernah kalah itu. Dan mereka kaum yang sangat bengis sekali. Sehingga tidak ada satupun kabilah di zaman itu. Karena kan belum ada negara-negara saat sekarang gitu ya. Masih kabilah-kabilah juga, umatnya juga belum banyak di zaman itu. Tidak ada yang berani. Kalau diserang itu nyerang betul mereka. Tidak punya belas kasihan sama sekali. Karena mereka memiliki selain fisik besar gitu ya, memiliki strategis perang yang luar biasa. Ya, ini nikmat yang ketiga. Nikmat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berikan kesuburan. Ladang mereka subur, sawah mereka subur, ternak mereka subur. Pokoknya Allah berikan luar biasa nikmat dari dalam perut bumi itu. Subur. Ya kan? Makanya ketika kita bicara tentang negeri Sabah itu Allah mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah, negerinya baik. Kenapa negerinya baik? Karena di negeri Sabah itu kebun-kebunnya itu semua tumbuh semua buah-buahan, biji-bijian.
Anehnya lagi, tidak ada ulat, tidak ada semut, tidak ada serangga, tidak ada binatang. Gitu ya. Kalau kita masuk kebun tuh mikir-mikir takut ular. Kalau negeri Sabah tidak ada. Jangan lagi cerita ular, semut pun tak ada, lalat pun tak ada. Jadi masuk ke dalam kebun itu betul-betul menikmati. Jadi kalau ada seorang wanita masuk ke negeri Sabah, di atasnya ditaruh keranjang di atas kepalanya, tidak perlu dipetik, pulang itu sudah penuh tuh. Masuk kebun, keluar penuh, sudah penuh dengan buah-buahan di atas kepalanya. Jadi negeri Adi juga sama, disuburkan gitu ya. Ya, ini juga nikmat seperti negeri kita ini kan negeri subur dibandingkan negeri-negeri yang lain. Coba antum umroh sana. Lihat tuh Saudi itu padang pasir itu kering kelontang, enggak jelas itu ya. Tetapi karena kecanggihan teknologi, waktu saya di Yaman, subhanallah padang pasir bisa disulap jadi sawah ditanami gandum. Gitu ya. Jadi setahun itu jadi padang pasir, terkadang hijau karena sudah kecanggihan teknologi di zaman sekarang gitu. Ini nikmat yang keberapa? Nikmat yang keempat. Allah suburkan. Ya. Kemudian nikmat yang kelima, nikmat yang kelima yang Allah berikan kepada kaum Ad ini, mereka sanggup merubah tanah datar menjadi istana. Jadi mereka membuat, umpamanya ada tanah datar di padang pasir itu, diambil batu-batu dari gunung itu, kemudian mereka susun, mereka mampu membuat istana itu. Tanah datar jadi istana. Padahal di zaman itu teknologi belum secanggih sekarang kan gitu. Belum ada belko, alat berat. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan mereka bisa menyulap tanah datar jadi istana. Bahkan yang nomor 6 yang luar biasa lagi, bukan hanya itu, bukit-bukit itu dipahat kemudian memiliki seni tingkat tinggi dan menjadi rumah-rumah singgah, bukan untuk ditempati, hanya untuk kebanggaan dan kesombongan saja. Jadi kalau mereka sudah jadi itu, mereka naik, kemudian ada orang lewat itu, maka diejeknya. Lihat rumahku jauh lebih indah dibandingkan rumahmu. Jadi hanya untuk ejek-ejekan, hanya untuk kesombongan saja. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bahwa kaum Ad oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang paling besar dari 6 nikmat itu, diutus kepada mereka seorang nabi. Ini tidak ada nikmat melebihi diutus seorang nabi. Ya. Siapa yang diutus? Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Hud diutus kepada kaum Ad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran tentang kisah kaum Ad. Di dalam surah Al-A'raf ayat 69. Surah Al-A'raf ayat 69. Allah mengatakan, awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Dan herankah kalian bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhan kalian melalui seorang laki-laki dari kalangan kalian sendiri untuk memberikan peringatan kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala utus Hud kepada mereka. Kenapa kalian heran? Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa ila adin akhahum hudan, dan kepada kaum Ad Allah utus saudara mereka. Siapa? Nabi Allah Hud. Kenapa Allah bahasakan saudara? Karena Hud alaihi salatu wassalam itu hidup di tengah-tengah mereka. Jadi kaum Ad itu tahu siapa Hud, mulai dari oroknya sampai kemudian besarnya, sampai dewasanya, sampai diangkatnya jadi nabi, mereka tahu. Dan Allah sudah persiapkan gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau mengutus seorang nabi dan rasul itu dicomot dari kaumnya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana, walaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan sungguh Allah telah utus kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, dari jenis kalian manusia, dari daerah kalian sendiri. Ya. Jadi mereka sudah paham siapa Hud itu sebenarnya. Kemudian
fitrah dakwah seorang nabi itu pasti mendakwakan tauhid. Yang pertama didakwahkan adalah dakwah tauhid. Tapi sebelumnya Hud alaihi salatu wassalam berusaha untuk mengingatkan nikmat. Pentingnya kita diingatkan nikmat, ikhwan, supaya jangan kufur. Ya. Makanya kemudian Allah mengatakan wadhkuru ij'alakum khulafa min ba'di nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kata Hud kepada kaum Ad, ingatlah ketika dia menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti kaum Nuh. Kalian ini pewaris kaum Nuh. Ya. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala telah lebihkan kalian dalam kekuatan tubuh dan perawakan kalian. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian supaya kalian beruntung. Jadi kaum Hud ini diingatkan oleh Nabi Allah Hud supaya jangan lupa nikmat. Allah sudah berikan ekonomi yang baik, Allah sudah berikan tanah yang subur, Allah sudah berikan fisik yang kuat, kalian bisa ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Maka syukurnya cuma satu, tauhidkan Allah. Tinggalkan haba, tinggalkan somut, tinggalkan sodah. Patung-patung kali itu nggak ada gunanya gitu. Karena itu bentuk kekufuran nikmat. Jadi Hud mengajak mereka kepada tauhid, ani'budullaha wattaqu, sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan begitulah dakwah para nabi, dimulai dari tauhid. Bendera dakwah para nabi itu dimulai dari tauhid. Dan itu Allah Subhanahu wa taala katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani'budullaha wajtanibu taghut. Dan sungguh kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul utusan, tugas mereka hanyalah meneriakkan sembahlah Allah, tauhidkan Allah, jauhi sesembahan selain Allah alias taghut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan lagi dari lisan Yahud kepada kaum Ad itu, atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Apakah kalian mendirikan pada tiap-tiap tanah yang tinggi tempat-tempat bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai tanda-tanda bagi orang-orang yang lewat untuk bermain-main? Kemudian di tempat-tempat tersebut kalian mengambil hanya untuk olok-olokan orang yang melewat, dan kalian membuat benteng-benteng, yakni penampungan-penampungan air di bawah tanah. Maksudnya seolah-olah kalian merasa akan dikekalkan selamanya. Jadi keyakinan orang kaum Ad juga, mereka sama sekali tidak yakin tentang kehidupan akhirat. Mereka merasa mereka itu akan hidup selamanya begitu. Makanya mereka membuat tampungan-tampungan di bawah rumah itu, air-air seolah-olah mereka tidak akan mati. Bahkan celakanya mereka memiliki pemahaman dahriyah. Kalaupun mereka itu mati, yang menjadikan mati itu hanya waktu yang berjalan saja. Kami hidup dan mati itu hanya waktu saja. Nah, gitu ya. Ini kan pemahaman orang ateis. Jadi orang ateis sudah ada sejak zaman dulu. Ya, yang enggak mengakui ketuhanan gitu ya. Yang menganggap bahwa kita mati dan hidup itu hanya berjalannya waktu saja. Itulah keyakinan taraf, keyakinan kaum Ad, dan mereka berusaha untuk mengejek siapa? Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Dan umumnya ikhwan, para nabi itu bukan ditentang orang-orang lemah, tidak. Umumnya para nabi itu ditentang orang-orang kuat. Para pejabat, orang-orang kaya, para pemimpin, itu yang menentang para nabi sebenarnya. Padahal tidaklah Nabi diutus kepada sebuah umat untuk berpolitik. Nabi itu bukan untuk berpolitik diutus, bukan untuk merebut kekuasaan, tidak. Ya. Bukan untuk menggalang umat, kemudian melakukan pemboikotan atau mencalonkan diri jadi pemimpin capres, enggak. Ya. Nabi diutus itu tidak berpolitik. Nabi diutus itu hanya untuk berdakwah. Seandainya seorang pemimpin masuk Islam, tidak mungkin dicopot dari kepemimpinannya, tetap dia pemimpin kan itu ya. Nah, cuman karena ketakutannya para pembesar itu kepada Nabi, seolah-olah ketika makin banyak yang didakwai, makin banyak orang yang ikut, seolah-olah terancam kekuasaannya. Ma'asyiral muslimin, dan itu akan terjadi
pada setiap negara dan bangsa-bangsa. Ya, kalau ada seorang dai kemudian ada banyak pengikutnya, itu penguasa takut biasanya. Kan itu. Atau dimanfaatkan untuk kampanye, didekatilah ustadz-ustadz, kiai-kiai, masjid-masjid gitu ya. Ya, untuk bersuara biasanya. Karena paling efektif kampanye itu lewat tokoh-tokoh agama, karena paling banyak pengikutnya masalahnya kan itu. Kemudian meyakinkan dengan dalil-dalil, itu yang lebih hebatnya lagi. Orang yakin itu ya. Walaupun sebenarnya kibul semuanya. Taib, bayangkan Allah mengatakan di sini, qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Pemuka-pemuka orang-orang kafir dari kaumnya berkata, inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Kata mereka, sesungguhnya kami benar-benar memandang engkau wahai Hud kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap engkau wahai Hud adalah pendusta. Setiap dai pasti akan dilabeli dengan dua label ini. Ya, setiap dai yang mendakwakan tauhid loh ya. Setiap dai yang mendakwakan tauhid pasti akan dilabeli dengan dua sifat ini. Pertama dikatakan kurang akal, yang kedua pendusta. Coba saja kalau antum berdakwah tauhid, antum buatlah channel di YouTube gitu kan. Antum berantas kesyirikan. Antum berantaslah itu penyimpangan terhadap sunnah Nabi SAW. Oh, besoknya sudah ada itu yang nyaut, itu yang jawab. Kan gitu ya. Oh, ini orang gila, mecah belah. Itu macam-macam ngomongnya. Karena memang tabiat dakwah seperti itu. Nabi lo dikatakan pendusta, tukang sihir, tukang tenun, macam-macam Rasul itu. Maka Nabi Hud pun kurang lebih saja. Ketika Hud alaihi salatu wasallam mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kau bertakwa? Maka mereka mengatakan, wahai Hud, kau ini orang gila, ngapain kau berdakwah? Kau ini pendusta. Maka Hud mengatakan dengan lembut, ingat, ini juga salah satu thariqah dakwah gitu ya. Para nabi itu diceritakan dalam Al-Quran untuk diambil pelajarannya. Ketika kaum Hud itu berusaha dengan sangat keras, kasar gitu ya, menuduh macam-macam kepada Hud, tetapi Nabi Allah Hud menganggap dan membalas dengan kelembutan. Katakan kepada Nabi SAW, wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hauli. Kalau engkau keras kepala wahai Muhammad, kau kasar kepada kaummu, maka mereka akan lari dari kamu. Makanya kelembutan itu asas dakwah. Apa kata Hud? Ya qaumi laisa bisafahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Aku tidak gila, aku waras. Akan tetapi Allah mengutusku menjadi nabi kalian, menjadi rasul kalian yang membawa amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Uballigukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Akulah menyampaikan amanat Tuhanku kepada kalian saja, dan saya adalah penasehat yang amanah yang Allah tunjuk untuk mendakwai kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa Hud alaihi salam terus mendakwai kaumnya dan para pembesar, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan memang kaum itu mendustakan para nabinya. Makanya Allah mengatakan kadzabat adanil mursalin. Kadzabat adun al mursalin, telah mendustakan kaum Ad para rasul. Ya. Makanya ketika kemudian mereka mungkin sudah capek gitu ya, mungkin bahasa kitanya sudah bosan dengan ucapan-ucapan Hud ini, kemudian mereka mengatakan, ya Hud, ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Mereka kaum Ad mengatakan, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan satu bukti yang nyata kepada kami kalau engkau seorang nabi. Engkau hanya manusia biasa. Kami makan, kau makan. Kami jalan, kau berjalan. Kau ke pasar, kami juga ke pasar. Untuk apa kami ikuti orang yang sama dengan kami, gitu maksudnya. Mereka mengatakan, kaum Ad ini, wahai Hud, engkau ini tidak ada bukti kalau kau seorang nabi. Dan kami tidak akan meninggalkan atau tidak pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami gara-gara ucapanmu. Dan kami selamanya tidak akan beriman. Kata kuncinya langsung mereka keluarkan, tidak akan beriman. Kemudian mereka mengatakan, innaqul
inna qulu illa taraka ba'du alihatana bisu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila kepada kalian. Boleh jadi engkau itu wahai Hud kewalat dengan sesembahan kami katanya. Makanya sekarang kau jadi gila katanya, gitu maksudnya ya. Ya. Jadi ketika Hud kemudian berusaha memperingatkan umatnya, janganlah sembahlah patung-patung itu. Patung-patung itu tidak membawa manfaat, tidak membadaratkan, bahkan akan mengancam azab kepada kalian. Mereka mengatakan, lihat, jangan-jangan Hud gila itu gara-gara ditimpa oleh Tuhan-Tuhan kami. Kewalat dia dengan kami, itu bahasanya. Ya. Maka kemudian mereka mengatakan, lain ata'tum basyaram mislukum, lain ata'tum basyaram mislakum, innakum idzan la khasirun, aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idzaman annakum mukhrajun. Dan sesungguhnya kalian menaati manusia seperti kalian, niscaya kalian akan benar-benar rugi. Apakah jika ia menjanjikan kepada kalian bahwa bila kalian telah mati dan telah menjadi tanah, kemudian telah menjadi tulang belulang, kalian sungguh akan dikeluarkan dari kuburan kalian? Hayhat, hayhat lima tu'adun. Jauh sekali kebenarannya, mustahil. Mereka sudah mulai menentang, mustahil. Karena kemudian mereka tidak mau beriman lagi. Dan yang lebih parah lagi, mereka nantang. Ya, nantangnya apa? Minta azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Ya, tapi begini ya, mujizatnya Nabi Hud itu luar biasa. Hud itu diberikan mujizat oleh Allah. Apa mujizatnya? Tawakal yang kuat. Hud itu diberikan oleh Allah mujizat berupa tawakal. Jadi tawakal itu jadi mujizat dia. Coba bayangkan. Kaum Ad itu kan besar-besar. Kemudian tentaranya kuat-kuat. Kalau menghancurkan kaum sebentar saja. Tapi mereka tidak bisa menyentuh Hud. Ya kan? Bahkan Hud alaihi salatu wassalam sampai kemudian mengatakan, min dunihi fakiduni jami'an la tungzirun, katanya. Kalau kalian tidak suka denganku, kata Hud, kumpulkan kaum Ad semuanya, serang aku sekarang, jangan ditunggu-tunggu waktunya. Lihat, nantang Hud ini kan. Kenapa dengan begitu percayanya Hud mereka tidak bisa menyentuh dia? Karena Hud mengatakan, inni tawakkaltu Allah rabbi wa rabbukum ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala sirati mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada satupun makhluk bergerak yang bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus lagi adil. Jadi Hud ini sangat berani. Coba bayangkan, kaum Ad itu kan banyak, besar-besar gitu ya. Hud menantang, kalau kalian tidak suka denganku, kalian kumpul semuanya. Serang aku sekarang. Juga. Seandainya antum diutus menjadi dai ke sebuah kampung. Kampung itu banyak dukunnya. Kemudian antum ngomong, kumpulkan dukun-dukun kalian, santet aku sekarang. Berani nggak antum ngomong gitu? Ya. Ini Hud begitu. Atau kumpulkan preman pasar kalian, ayo kumpul-kumpul semuanya. Nah, gabungkan dengan desa sebelah tuh, ayo serang saya. Berani nggak tuh mau begitu kan? Saya yakin nggak akan berani. Ya, saya aja nggak berani, apalagi antum. Gitu. Ya. Karena saya tidak punya mukjizat. Nabi Hud punya mukjizat, ya kan? Makanya dia berani yang mengatakan, fakiduni jami'an thumma la tungzirun. Serang aku sekarang. Buat makar kalian sekarang juga, jangan ditunggu-tunggu, katanya. Tetapi kaum Ad memang tidak bisa menyerang Hud alaihissalam, menyentuh kulitnya pun tidak bisa. Itulah kelebihan namanya mukjizat Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian mereka pun mengatakan kepada Hud alaihi salatu wassalam, sudah gini saja, kami semua tidak akan beriman kepada Muhammad. Nggak akan beriman. Macam mana kau ngoceh pun kami tidak akan beriman. Ya. Kalau engkau seorang nabi, fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas sadiqin. Buktikan. Katanya engkau selalu mengancam-ngancam kami, kalau tidak ikut kamu, kami akan diazab. Buktikan azabmu sekarang. Mana azab Allah? Timpakan sekarang kepada kami, katanya. Kan itu ya.
Jadi mereka mulai menantang Allah. Oh, bahaya kalau sudah menantang Allah. Kalau sudah menantang Allah, bahaya. Ketika mereka sudah ngomong seperti itu, apa yang terjadi? Akhirnya Allah kirim paceklik yang berkepanjangan. Ada yang mengatakan 3 tahun tidak turun hujan, sehingga tanah menjadi kering kelontang. Tidak ada yang tumbuh satu tumbuhan. Binatang-binatang pada mati. Manusia sudah mulai kelaparan. Nikmat Allah sudah mulai dicabut karena mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kebiasaan kaum Ad, kalau ada musibah maka mereka akan mengutus 70 orang pilihan dari orang-orang berakal mereka. Kemana? Ke haram. Ya, karena Ad itu posisinya di Ahqaf. Ahqaf itu gunung pasir, disebut Ahqaf namanya. Dan di dalam Al-Quran Allah jadikan 2 nama surat. Hud, Allah jadikan nama surat Suratul Hud. Kemudian Ahqaf, Allah jadikan nama surat juga Suratul Ahqaf. Ya kan? Jadi dua-duanya jadi nama surat tuh. Kalau Ahqaf itu artinya gunung pasir, letaknya antara Hadraul Maut dan Oman. Tengah-tengahnya itu Ahqaf. Disitulah kaum Ad tinggal. Artinya kan masih dekat dengan haram, Yaman. Ya kan, Yaman ke Mekah kan dekat. Jadi mereka ini, orang-orang pilihan ini, berangkatlah dari Ahqaf ini, menuju haram, tanah haram, menuju Ka'bah. Ya. Menuju tanah suci gitu. Maksudnya haram itu waktu itu memang sudah jadi tanah suci, karena yang membangun pertama kali Ka'bah adalah malaikat. Kemudian setelah itu Adam alaihi salatu wassalam, kemudian hilang, baru kemudian diperbaharui oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi orang-orang 7 orang pilihan ini ke haram, berdoa. Ya. Cuman masalahnya sampai di haram, mabok pula mereka, berzina pula mereka, disuruh sama kaumnya, suruh berdoa, sampai di haram malah mabok. Coba bayangkan. Bejatnya orang-orang Adi. Akhirnya diingatkan sesama mereka, lah kita akan diutus untuk berdoa di sini. Kenapa kita mabok berzina pula di sini? Akhirnya mereka sadar. Ketika mereka sadar, akhirnya mereka pun berdoa semuanya di haram, di tanah haram, di tanah suci itu. Tiba-tiba ada suara di balik awan. Apa suaranya? Aku kabulkan keinginan kalian, kan ku kirim awan kepada kalian. Tinggal milih, mau awan putih, mau awan merah, mau awan hitam. Mereka berpikir, wah, doa kita diijabah. Mereka suruh memilih awan putih, tak mungkin ada hujan. Awan putih itu terang, kan gitu ya. Awan merah, wah sedikit airnya. Awan hitam sajalah, kan gitu. Karena biasanya kalau sudah gelap, ya kan, siang-siang ini teduh gitu, wah ini mau hujan deras. Itu prasangka mereka. Makanya kemudian mereka pun pulang dengan bahagia karena mereka sudah dapat ilham. Pulanglah mereka ke negeri Ahqaf, pulang kampung, dan memberitahu kampungnya bahwa doa mereka sudah diijabah. Betul, Allah Subhanahu wa taala kirim awan kepada mereka, dan itu Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Falamma ra'auhu aridan mustaqbila audiyatihim, maka ketika mereka melihat, ya, ada awan hitam yang menuju lembah-lembah mereka, ladang-ladang mereka, sawah-sawah mereka, semua keluar. Bayangkan, mereka tidak paham kalau ini ada. Jadi seluruh kaum Ad keluar dari rumah-rumah mereka, dari anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua keluar. Ingin merasakan hujan yang sudah 3 tahun tidak hujan-hujan. Mereka bernaung di awan itu. Apa yang terjadi? Qalu, mereka mengatakan, hadza 'aridun mumtiruna. Mereka mengatakanlah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Dengan bangganya mereka bernyanyi-nyanyi, berteriak-teriak dengan penuh kebahagiaan. Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Maka Allah mengatakan, bal huwa masta'jaltum bi rihun fiha adzabun alim. Maka Allah katakan, bahkan ini azab yang kalian minta disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang sangat pedih bagi kalian. Rupanya awan hitam itu permulaan azab Allah. Mereka tidak paham. Ya. Jadi hati-hati bahwa terkadang orang menyangka itu nikmat, rupanya di balik nikmat itu ada azab. Ya, ini pelajaran. Terkadang ada orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang melimpah.
Tapi rupanya nikmat itu menggiring mereka kepada azab. Makanya kenapa terkadang kenikmatan itu disebut istidraj. Ya, dalam bahasa akidah disebut istidraj. Orang itu kalau usaha maju terus, buat bisnis maju terus, buat ini maju terus. Kok enggak pernah enggak maju? Enggak pernah enggak dirugikan, untung terus. Ini hati-hati nih. Usaha ini sukses, usaha itu sukses, akhirnya jadi kaya raya gitu ya. Nanti suatu ketika nikmat ini justru kalau sampai dia lalaikan akan berubah menjadi nikmat azab yang pedih bagi dia. Makanya hati-hati dengan istidraj itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Allah katakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika nazzil qaumal mujrimin. Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum Ad, kaum yang sangat pendosa itu. Bagaimana azabnya? Allah Subhanahu wa taala ketika mengirim awan hitam itu, tiba-tiba angin muncul dari langit. Angin puting beliung muncul dari langit ke bumi, kemudian membawa semua yang ada di bumi naik ke langit. Coba ini kan manusia sudah keluar semua kan, yang kecil yang besar berada di awan itu. Tidak ada satupun yang di rumah tuh karena semua keluar. Rupanya datang angin menyapu orang-orang ini, mengangkat ke langit. Mereka diputar-putar di puting beliung itu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus tidak berhenti. Maka kami melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong dan laku. Artinya ketika anginnya selesai, badan-badan mereka jatuh ke bumi, mereka nancap seperti tunggul-tunggul kurma. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala azab kaum Ad seperti itu. Adapun Nabi Allah Hud, sebelum azab ini datang dia sudah pergi duluan. Bersama siapa? Bersama kaumnya yang beriman yang tidak banyak itu menuju mana? Menuju Hijr. Ya. Hijr itu di mana? Makanya ada suratul Hijr. Dalam Quran itu ada suratul Hijr kan? Ya. Hijr itu tengah-tengah antara Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Ya. Dan Syam, tengah-tengahnya itu Hijr. Ada yang mengatakan Yordania dan Hijaz, tengah-tengahnya itu Hijr. Disitulah kemudian Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Kemudian kaumnya terus mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mereka masih terngiang-ngiang dengan azab kaum Ad. Tetapi berlalunya waktu kembali mereka kufur, yang disebut dengan kaum Tsamud. Ya. Jadi setelah kehancuran kaum Ad itu, mereka masih mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tapi berlalunya waktu, berlalunya zaman, akhirnya kemudian terjadi kesyirikan lagi setelahnya. Dan yang pertama kali melakukan kesyirikanlah kaum Tsamud, masih turunannya Ad. Kan itu ya. Mereka yang kemudian kufur pertama kali setelah kaum Ad. Menariknya ikhwatul fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau cerita tentang kaum Tsamud, karena di sini juga Allah mengatakan wa tsamudal ladzina jabu sahra bil wad. Sebenarnya nikmat yang 7 tadi yang Allah berikan kepada kaum Ad, Allah berikan juga kepada kaum Tsamud. Tidak perlu saya ulang. Ya. Tapi yang menariknya adalah kaum Tsamud ini. Kaum Tsamud ini Allah berikan seekor unta. Unta yang sangat besar, yang menjadi mukjizat bagi mereka di tengah-tengah mereka. Unta itu cukup bisa diminum air susunya oleh banyak kabilah kaum Tsamud. Berarti menunjukkan unta itu besar, bukan unta kecil kan itu. Karena beberapa kabilah bisa minum dalam 1 hari dari susunya air unta itu. Ini nikmat yang luar biasa. Tinggal diambil saja susunya, selesai. Ya. Tetapi anehnya juga, turunnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud gara-gara unta juga.
ketika mereka menyembelih untanya Nabi Allah Saleh sebagai mukjizat, turun azab kepada mereka. Ya. Jadi unta yang membawakan nikmat, unta pula yang mendatangkan azab. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Tsamud, kalau kaum Ad, Allah Subhanahu wa taala juga banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan Nabi Allah Hud 7 kali diulang di dalam Al-Qur'anul Karim. Lah kaum Tsamud ini masih keturunan kaum Ad, maka disebut Ad yang kedua. Kalau kaum Ad yang pertama disebut Adanil Ula. Ini Ad Ats-Tsani. Ya. Dan dua-duanya bangsa Arab. Ingat bahwa Arab itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan Al-Arabu Al-Ba'idah. Ada yang disebut dengan Al-Arabu Al-Baqiyah. Ada yang disebut dengan Al-Arabu Al-Musta'rab namanya. Al-Arabul Ba'idah ini Arab yang sudah punah. Kaum Ad, kaum Tsamud sudah punah. Tidak ada lagi turunannya. Ya, hanya tinggal ceritanya. Kemudian yang kedua Al-Arabul Baqiyah. Arab yang masih ada. Ya, dan itu salah satunya keturunan Qahtan, seperti Imam Malik rahimahullahu taala itu keturunan Qahtan. Kemudian yang ketiga ada namanya Al-Arabu Al-Musta'rab, bukan orang Arab tapi fasih berbahasa Arab, akhirnya dikatakan orang Arab karena kefasihan bahasa Arab. Dari sini ada kaidah, walaupun ada orang Arab di negeri kita, mancung, tidak diragukan lagi wajahnya wajah Arab, tapi tidak bisa bahasa Arab, malah medok bahasa Jawa, maka dia bukan Arab. Tapi kalaupun ada di negeri kita pesek belesek, tidak ada muka-muka Arab sedikit pun, tapi cepetang dia bahasa Arabnya luar biasa, gitu ya, melebihi orang Arab, maka dia Arab. Ini kaidah. Ya. Jadi jangan berbangga karena muka Arab ngaku Habib. Dites bahasa Arabnya tak tahu. Kasih kitab kuning tak bisa baca. Bukan tak bisa baca, tak bunyi. Ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Ini kaidah karena ada Al-Arabul Musta'rab di sini kan. Ismail itu bukan orang Arab. Dia lahir di Palestina. Ya. Kemudian dibawa oleh Ibrahim dengan ibunya Hajar ke Arab. Berjumpa dengan suku Jurhum. Belajarlah Ismail dengan kabilah Jurhum. Akhirnya dia pula yang paling fasih bahasa Arabnya. Makanya Ismail disebut Al-Arabul Musta'rab. Dia bukan Arab tapi jadi Arab karena kefasihan bahasa Arab. Ya, maka nggak apa-apa antum tampang tak ada Arabnya, tapi bahasa Arabnya luar biasa, Arab antum. Gitu ya. Antum mancung walaupun kayak Petruk gitu ya. Tapi tak bunyi Arab, bukan Arab Indonesia antum. Gitu ya. Jadi itu kaidah seperti itu. Antum harus pahami. Baik. Lah, kaum Tsamud ini sama dengan kaum Ad. Ini Arabul Al-Ba'idah. Ini kisahnya sudah nggak ada turunannya, tetapi kan dikisahkan karena Rasulullah SAW konteks ayat ini ingin mengingatkan orang-orang Quraisy, jangan kufur kalian. Kalau kalian kufur, nanti kalian diazab seperti kaum Ad dan Tsamud, gitu maksudnya. Ya. Makanya ketika Al-Walid ibn Mughirah datang kepada Nabi SAW, kononnya mau tawar menawar dan mengatakan, ya Muhammad, sudahlah. Nggak usahlah kau lanjutkan dakwah. Kau ini pengen apa? Kalau kau ingin harta, kami kumpulkan harta kami. Kami jadikan kau orang paling kaya di antara kami. Kalau kau ingin raja, kami jadikan kau raja kami. Kalau kau ingin perempuan yang cantik, kami carikan. Kalau kau gila, kami carikan tabibnya, dokternya. Tapi tolonglah. Ya sudah, sampai di sini dah. Kata Nabi SAW, ya Walid, sudah kau ngomong. Sekarang gantian. Maka Nabi SAW tidak membantah soal tawaran-tawaran tadi. Tapi Nabi membacakan ayat fa in a'radu, ya, fa in a'radu anzartukum bisa'iqatin mithla sa'iqati adi wa tsamud. Kalau mereka orang-orang Quraisy itu berpaling dari dakwahku, ingat, mereka akan disambar halilintar seperti halilintar yang pernah membinasakan kaum Ad dan Tsamud. Ketakutan itu Al-Walid. Karena tahu kisah mereka di benak-benak mereka kan. Dan mereka meyakini ini seorang nabi sebenarnya. Cuman karena hasad dan takaburnya saja tidak mau beriman. Akhirnya mengatakan hasbuka, hasbuka, yang cukup, yang jangan diteruskan itu. Ketakutan dia. Akhirnya dia pulang menemui orang Quraisy, kata pembesar Quraisy, kata Abu Jahal, gimana hasilnya? Nampaknya
kau pergi beda pula mukamu kau kembali katanya. Jangan-jangan kau sudah beriman. Katanya kan itu. Artinya di sini Nabi SAW mengingatkan tentang kaum Ad dan Tsamud kan. Artinya di otak-otak orang Arab itu sangat paham kisah-kisah ini. Makanya Rasulullah SAW tidak mengkisahkan Nabi-Nabi Bani Israel. Karena mereka tidak ada pengetahuan tentang itu. Makanya Rasul mengkisahkan tentang dua kaum yang mereka paham. Diutus kepada mereka Nabi dan Rasul, mereka membangkang, turun azab. Apakah kalian mau seperti itu? Nah, gitu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali bahwa sebagaimana Nabiullah Saleh dan juga Nabiullah Hud dan seluruh para nabi mendakwai mereka ke dalam tauhid, kaum Tsamud pun menentang Nabi Saleh. Tidak perlu saya ceritakan panjang-panjang karena kita ambil singkat-singkatnya saja. Akhirnya mereka pun mengatakan, ya Saleh, kalau engkau seorang nabi, kami tidak melihat ada bukti dari kamu. Ya. Bukankah seorang nabi harus bawa mujizat? Kata Nabi Saleh, mau kalian apa? Mereka mengatakan, kalau engkau seorang nabi, keluarkan dari batu ini unta. Tetapi bukan hanya sekedar unta. Unta usyara. Usyara itu yang sedang hamil 9 bulan. Jadi kalau keluar langsung hamil. Langsung lahir gitu maksudnya. Itu namanya unta usyara. Ya. Akhirnya kemudian usyara itu 10 bulan ya. Dari kalimat asyara, usyara. Jadi unta yang hamil 10 bulan kalau keluar dari batu langsung melahirkan. Permintaannya aneh gitu. Akhirnya kemudian Nabi Saleh berdoa, meminta izin untuk melaksanakan 2 rakaat salat, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah kabulkan permintaannya. Tiba-tiba batu berbelah, kemudian keluar unta tadi. Kemudian Nabi Saleh membuat aturan. Ya. Ini unta adalah berkah bagi kalian. Makanya naqatullah, ini unta Allah, ingat. Sesuatu yang dinasabkan kepada Allah punya kemuliaan. Baitullah, rumahnya Allah. Naqatullah, untanya Allah. Sesuatu yang dinasabkan kepada Allah pasti punya kemuliaan. Nabi Saleh sudah mewanti-wanti. Ini unta mukjizat bagi kalian. Tapi tolong bagi waktu. Saat kalian mengambil air, ya, maka kalian jangan ganggu unta. Kalian boleh ambil air. Dan kalian kok boleh mengambil air susunya. Tapi besoknya unta itu yang akan minum, kalian tidak boleh mengambil air. Kalian cukup mengambil air susunya saja. Jangan ganggu dia. Kalau ganggu, kalian akan ditimpa adab. Terus berlalu, berhari, berbulan, bertahun, mereka mendapatkan nikmat dari unta itu. Dan Nabi Saleh terus mendakwahkan dakwah tauhid kepada kaum Tsamud. Sampai pada waktunya ada pula orang hasad. Ya, tidak suka dengan unta itu. Seorang wanita. Ada yang mengatakan 2 wanita. Yang satu kaya, yang satu banyak anaknya, bekerja sama. Kemudian dikatakan, siapa yang bisa menyembelih unta Saleh, maka saya akan berikan kekayaan dan dia boleh menikah dengan salah satu putri dari putri-putri kami. Kemudian ada pula yang daftar, namanya Qidar ibn Salib. Qidar ibn Salib dan satu kawannya, lupa saya namanya. Ya. Qidar ibn Salib ini dan Malik ibn Kinan atau Sinan, Malik ibn Sinan atau siapa namanya. Pokoknya 2 orang ini siap daftar. Tetapi sebelum dia membunuh unta Nabi Saleh itu, dia gerilya door to door dulu ke rumah-rumah. Minta pendapat. Gimana kalau kayak sembelih Nabi Saleh? Setuju nggak? Setuju. Gimana? Setuju. Setuju. Akhirnya satu kampung setuju. Rupanya kebanyakan mereka tidak suka. Makanya kenapa Allah mengatakan fa'aqaruha. Ya, menggunakan jama. Mereka pun menyembelih unta Saleh. Padahal yang menyembelih 2 orang. Tapi bahasanya menggunakan jama karena disepakati satu kampung. Ya. Mereka sepakat, cuman eksekutornya cuman si Qidar ibn Salib dan kawannya ini. Yang betul-betul mengeksekusi untanya Nabi Saleh sembelih, kemudian dikuliti dan dimakan dagingnya. Dalam kisah Isra lihat kan dia bawa unta, anak untanya itu. Ya, anaknya unta Yasruh pergi kemudian masuk lagi ke dalam batu. Itu kisah Isra lihat. Dalam Quran atau dalam sunnah itu tidak ada kisah seperti itu. Hanya mukjizatnya Nabi unta itu, mukjizatnya Nabi Saleh itu adalah seekor unta tanpa disebutkan punya anak gitu, tanpa disebutkan keluar dari batu, enggak. Ya. Cuman seekor unta gitu saja. Dari mana unta itu? Ya pokoknya dari Allah lah kan, namanya unta Allah. Nah, cuman kalau kita lihat Israiliyat lebih jelas gitu kisahnya ya. Oh, unta itu permintaan Bani Israel sama dengan di zaman Nabi SAW kan meminta kepada mukjizat kan untuk terbelah bulan jadi 2 kan.
Maka terbelah bulan jadi dua tuh. Tetapi setelah kejadian, mereka menuduh Nabi SAW sebagai tukang sihir, katanya. Laqad dhahara sihru Muhammad. Muhammad sudah nampak sihirnya. Mereka mukjizat malah nuduh sihir. Ya. Intinya bahwa disembelilah untanya Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Maka sebagaimana yang ma'ruf gitu ya, yang ma'ruf, maka Nabi Saleh ini mengingatkan mereka, jangan disembelih kalau tidak datang azab kepada kalian. Betul-betul disembelih. Ya. Maka datanglah azab kepada mereka. Apa azabnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi Saleh mengatakan 3 hari akan datang azab kepada kalau kalian tidak bertobat. Rupanya 3 hari ini justru mereka merencanakan pembunuhan, bukan hanya telah membunuh unta, Nabi Saleh pun mau dibunuh dia. Maka di hari pertama wajah mereka tiba-tiba memerah. Hari kedua memutih. Hari ketiga kemudian menghitam. Hari keempat Jibril turun. Kemudian berteriak sekali teriakan sehingga teriakan Jibril mengeluarkan setiap jiwa yang ada di raga manusia. Ruhnya melesat, semuanya mati. Sampai-sampai mereka tinggal jasad bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Ini akibat daripada mereka tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menerima peringatan Nabi Allah Saleh. Makanya Allah mengatakan kadzabat Samud bin nuzur. Kaum Samud telah mendustakan para pemberi peringatan. Lah, kok menggunakan jama nuzur? Harusnya nadir. Ya. Kenapa Allah mengatakan kaum Samud telah mendustakan para pemberi peringatan? Kan yang memberi peringatan cuma satu, Nabi Saleh. Kenapa menggunakan jama di sini? Kata ulama tafsir, di sini hanya sekedar ingin mengatakan bahwa mendustakan satu nabi maka sama dengan mendustakan banyak nabi. Anda mendustakan satu Nabi Saleh berarti mendustakan semua nabi sebelumnya. Makanya menggunakan nuzur. Ya, pakai sama karena mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan nabi-nabi yang lain. Faqalu abasyam minna wahidatan nattabi'uhu inna idzan la fi dhalal wa syu'ur. Mereka mengatakan, apakah kami harus mengikuti satu orang? Dia manusia sama seperti kami. Kalau begitu kami tersesatlah. Ngapain pula dia manusia, kami juga manusia. Ngapain harus ikut sesama manusia, katanya. Ya. Maka teruslah mereka mendustakan seperti itu. Akhirnya sampai kemudian Allah mengatakan inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimin al-muhtadir. Kami utus kepada mereka Jibril untuk berteriak satu kali teriakan, maka mereka menjadi jasad-jasad yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Inilah kisah Samud.